Baik saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai ayat 10, dan biarlah pagi ini menjadi saatnya pemulihan bagi anak-anak kita ya. Selama 3 minggu, 2 minggu kita sudah mengumpuli kita orang-orang yang dewasa yang menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Sekarang giliran kita memikirkan anak-anak kita, saudara-saudara, supaya tidak hanya kita yang tua-tua, yang sudah dewasa, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai 10, saya bacakan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara-saudara, nanti kita lanjutkan karena ini cerita ya, jadi panjang ceritanya. Yang jelas ada kontras dua tipe anak. Yang pertama Samuel, anak yang mulai dididik beribadah melayani Tuhan sejak kecil. Umur itu biasanya orang-orang Yahudi itu umur 7 tahun sudah mulai belajar firman Tuhan secara serius. Lalu yang kedua ini anak pendetanya ini, Imam Eli. Malah dua anak Hofni dan Pinehas ini anak-anak yang kurang ajar, yang akhirnya nanti dimurkai Tuhan. Tapi Samuel yang bukan anak rohaniawan, ya, yang bukan anak rohaniawan malah dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan karena sejak kecilnya dia. Nah, kita akan menyelidiki ya, mengapa Samuel ini menjadi nabi yang luar biasa, termasuk nabi yang besar, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, Pendeta Stephen Tong, saudara-saudara, ketika ditanya, ketika berkhotbah, maaf, ya, dia mengutip orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana aku bisa masuk kerajaan surga? Ya, Kristus menjawab dengan mengambil seorang anak dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Ya, Pendeta Stephen Tong berkata, ini kriteria, ya, kriteria orang yang masuk surga. Dia melanjutkan, Yesus tidak berkata, lihatlah orang yang berjenggot panjang memakai pakaian putih-putih itu. Kalau engkau seperti dia, maka kamu nanti kalau mati akan masuk surga. Enggak. Ya, tidak demikian. Malah masuk penjara yang berjenggot panjang. Ya. Tapi seandainya, saudara, pertanyaan itu saya berpikir ditujukan sekarang. Di zaman kita ini ada orang bertanya, umpamanya Yesus hidup pada masa kini, dan bertanya, bagaimana supaya saya dapat masuk kerajaan surga? Apakah Yesus tetap mengambil seorang anak kecil? Karena anak kecil yang diambil, dijadikan contoh malah nangis karena sedang mainan HP. Ya, anak-anak kita ini sudah, ya, yang menjadi keprihatinan kecanduan HP kebanyakan, tidak semua ya. Berbahagialah kalian anak-anak yang tidak termasuk kriteria kecanduan HP. Jadi kalau tidak ada HP tidak masalah, itu tandanya saudara tidak kecanduan ya. Tapi kalau saudara gelisah dari waktu ke waktu, tangan saudara selalu memegang HP, ini berarti saudara kecanduan. Nah, saudaraku, kalau zaman sekarang saya perhatikan malah lansianya yang saya lihat. Tadi saya katakan anak Yahudi itu umur 7 tahun mereka sudah mulai belajar Alkitab, serius belajar Alkitab. Saya pernah berkhotbah seperti kalau anak zaman sekarang dileskan. Kalau istilah saudara sepupu kita ngaji, ya, mengkaji firman Tuhan, ya, memperdalam firman Tuhan, itu mereka serius, ya, serius sekali. Nah, kalau saya lihat zaman sekarang malah ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia itu tekun-tekun.
Wis jarang pegang HP, bacanya Alkitab terus ya. Kemarin seorang ibu yang beribadah di gereja kita selesai membaca Alkitab minta tanda tangan saya, Pak Tri, tolong ditandatangani Alkitab saya sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Oh ya, mau putaran kedua, ya bagus, ya. Tanda tangan. Silahkan mulai baca yang kedua kali. Itu orang-orang lansia. Enggak tahu apakah ini ada anak-anak, apakah anak-anak kecil kalian tetap pernah ada program membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jangan sampai nanti saudara ndak hafal cerita-cerita Alkitab tapi cerita sinetron Korea malah hafal. Ya. Jangan sampai seperti itu, saudara. Francis Xavier menulis demikian, saudara. Berikan kepadaku anak-anak sampai mereka berumur 7 tahun. Kemudian siapapun boleh memiliki mereka. Masa sih itu penting? Ya, dalam Alkitab bercerita, saudara, Musa ketika lahir, Firaun sedang membunuh bayi-bayi Yahudi yang lahir. Terus oleh orang tuanya diselamatkan, Musa ini dibuang ke sungai dipakai keranjang, saudara tahu ceritanya. Lalu ditemu Firaun, istrinya Firaun, ibu Firaun. Dan ketika mulai diambil ibu Firaun, ibunya Musa, Yokebed, ibu aslinya, menawarkan untuk menyusui bayi itu. Nah, mengapa kok dia menawarkan menyusui bayi itu, saudara? Karena ibu ini ingin bersama Musa, bayinya Musa. Karena sebagai orang Yahudi, dia akan mengajarkan firman Tuhan. Setelah nanti diajarkan, bayangkan saudara, setelah remaja, karena sekitar 7 sampai 12 tahun itu intens diajar firman Tuhan anak-anak Yahudi. Menurut Dr. Bavinck, ya, di dalam buku Sejarah Kerajaan Allah, umur 7 sampai 12 tahun itu diajar firman Tuhan. Nah, ketika Musa sudah memasuki remaja, diserahkan kepada Firaun lagi. Mungkin tidak sampai 12 karena dia hanya menyusui ya. Hanya beberapa tahun, tidak tahu sampai umur 2 atau 3 tahun, sangat singkat Musa dididik oleh Yokebed. Tetapi saudara-saudaraku, yang sebentar itu sangat bermanfaat. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu persiapan yang sangat mepet, cuma sedikit waktu itu tetap berwarna. Setelah itu Musa dididik dengan pendidikan Mesir, yang jelas tidak percaya Yahweh Elohim, tidak percaya Allah yang diberitakan di Alkitab, kitab suci pada waktu itu. Nah, tetapi saudara-saudara, akhirnya yang disampaikan oleh Yokebed, ibunya Musa tadi, tetap memberi warna. Kemarin di rapat panitia penolong pendeta saya katakan Gereja Baptis Indonesia Colomadu itu terkenal banyak pendeta-pendeta. Yang ada di Kediri ada saya, ada pendeta Catur Ngadirejo, ada pendeta Wahyu Siawartono Setiap Bakti, ya. Lalu pendeta Kelik, pendeta Sil, lalu saudara kenal ya, itu dari teman-teman saya semuanya. Kenapa kok banyak sekali yang menjadi pendeta, saudara? Karena menekankan pendidikan. Bahkan guru-guru sekolah minggu, kemarin di panitia penolong pendeta saya katakan guru-guru, ada sekolah minggu khusus guru-guru sekolah minggu. Kalau kita kan guru-guru sekolah minggu hanya diwajibkan tetap beribadah. Ya. Makanya di sana gurunya masih remaja-remaja seperti saya waktu itu masih SMA kelas 1 ngajar. Itu juga harus mengikuti sekolah minggu lagi nanti. Jam 7 sampai jam 8 semua guru mengajar. Jam 8 sampai jam 9 hanya satu kelas, guru sekolah minggu. Diajar ibu pendeta. Jam 9 kebaktian. Nah, makanya saudara-saudara, dari pengajaran yang kuat ini lahirlah para hamba-hamba Tuhan. Yang sekarang menjadi ketua gabungan Gereja Baptis, itu adalah pendeta Yosia Wartono dari Gereja Baptis Indonesia Colomadu, teman saya, pelayanan. Nah, saudara-saudaraku, Thomas Aquinas berkata, saudara, jika seorang anak dilahirkan, akal budinya seperti batu tulis kosong yang belum ditulisi sama sekali. Thomas Aquinas menggunakan istilah bahasa Latin tabula rasa, atau batu tulis yang bersih, sebuah frasa yang kemudian kerap digunakan oleh para filsuf, terutama filsuf John Locke.
Nah, jadi batu tulis yang bersih itu bukan artinya jangan dihubungkan dengan dosa keturunan. Kalau dosa keturunan semua anak-anak kita, oleh karena itu kita harus berjuang menolong anak-anak kita, karena di dalam diri anak-anak kita ini ada potensi yang merusak yang disebut dosa keturunan. Ya. Saat ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin tersenyum melihat anak saudara. Lucu. Jadi tidak ke gereja, tidak mengenal Yesus pun, saudara akan tetap, anak itu menghibur saudara. Saudara tetap tersenyum, saudara tetap tertawa melihat kelakuan anak-anak saudara, kan lucu kan? Belepotan lumpur, mainan cat warna, lipstik di muka, rata, saudara ketawa, ya, geli, malah lucu. Zaman saya dulu, teman-teman saya itu, yang laki-laki itu, mainan tanah dibentuk bulat-bulat itu bukan dari air loh zaman dulu. Air, tanah diunduk, dikasih lubang, dikasih kencing, terus diunduk-unduk. Ini teman saya. Tapi ya mainnya sama saya. Sama saja. Gila nih tapi lucu gitu ya. Main rumah tanggahan, masak-masakan, lucu aja. Pasar-pasaran. Saudara tersenyum terus melihat apa yang dilakukan anak. Tapi ini seperti bom waktu, saudara. Saat ini saudara tersenyum melihat anak-anak saudara seperti itu, tapi saudara tidak menyadari bahwa benih dosa itu semakin hari juga semakin membesar. Apalagi anak itu tidak dididik oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu mari Pak, pagi ini guru-guru sekolah minggu segera bangkit. Kalau belum bisa melakukan penyelenggaraan sekolah minggu secara offline, bisa dilakukan secara online. Tetapi ada program yang benar-benar terencana, yang betul-betul mendidik anak-anak kita. Atau diselingi ya, kemarin dalam rapat panitia penolong pendeta kita sudah bahas 1 minggu ketemu, 1 minggu online dan sebagainya. Tapi benar-benar kita tangani, karena anak-anak ini adalah usia emas ya, saat pembentukan yang terbaik. Kalau tidak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernah terjadi di dalam pelayanan saya, seorang remaja datang membawa 2 lintingan ganja yang disebut cimeng. Saya kaget, remaja wanita cantik bawa rokok lintingan 2. Tidak tahu kenapa kedua, maksudnya pendeta ini tidak rokokan mau piye, saya juga tidak tahu ya. Terus ini maksudnya apa? Saya ini selama ini ngerokok ini Pak Tri. Loh, kamu ngerti dampaknya enggak? Terus ya kita diskusi. Ya puji Tuhan, setelah itu malah dia aktif di PKRMB. Ya bukan di gereja kita, enggak usah dicari, enggak usah digulai-gulai. Di sini sulit cimeng ya. Enaknya godong salam. Nek godong ganja angel, nek godong salam banyak. Godong jeruk. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak ini akhirnya aktif PKRMB, dan saya lihat sampai sekarang di Facebooknya dia berumah tangga baik ya sampai sekarang, karena terselamatkan, sempat tersentuh oleh pelayanan gereja ya, oleh pelayanan gereja, dan akhirnya anak ini baik-baik saja. Nah, bayangkan saudara-saudara, kesaksian grup The Bodoh atau siapa itu ya, yang di YouTube itu sak grup pernah dipenjara semua karena merokok cimeng ini, ada yang narkoba. Ini masalah waktu saja, saudara. Minuman keras, ya. Karena apa? Tidak pernah dididik oleh firman Tuhan. Oh, Pak Tri, anak saya tidak seganas itu, oke. Tapi tragedinya juga nunggu waktu sama saja. Pada saat nanti saudara berada di hidup kekal bersama Tuhan, saudara tidak melihat anak saudara bersama saudara. Anak saudara menderita. Kemarin sudah saya singgung hari Rabu, pada hari kebangkitan semua orang diberi tubuh kebangkitan yang tidak mungkin rusak, tidak mungkin binasa, tetapi itu kalau di surga enak, kalau di neraka terbakar, merasakan panasnya api, tapi tidak mungkin mati, karena dirancang tidak mati lagi. Yang kedua, itu anak saudara di sana. Bayangkan, kalau saudara berkata tidak apa-apa, ya tidak tahu saudara punya perasaan terhadap anak saudara. Kalau saudara mengasihi anak saudara, saudara tidak akan membiarkan. Mungkin anak saudara sudah besar. Kalau saudara punya cucu, ya cucu saudara. Kalau saudara sayang, mengasihi, tidak akan membiarkan dia.
Saudara akan berusaha seberat apapun saudara berusaha. Ya. Seberat apapun saudara akan tetap berusaha supaya anak-anak saudara itu mulai dibiasakan, karena kebiasaan itu seperti rantai. Kalau diulang terus-menerus tidak ke gereja, lama-lama ya dia kayak ke rantai, tidak mungkin ke gereja. Kalau dibiasakan ke gereja, dia akan terantai. Jadi kebiasaan itu seperti rantai, semakin diulang, semakin sering, semakin kuat. Nah, itu saudara-saudaraku yang dikasih, itu pentingnya kita memperhatikan anak-anak. Bagaimanakah anak-anak yang berkenan kepada Tuhan berdasarkan cerita Samuel? Yang pertama, anak-anak yang berkenan pada Tuhan itu dimulai dari orang tuanya dulu. Kita tidak mungkin membawa anak-anak kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak aktif datang kepada Tuhan. Yang pertama, jadi anak yang berkenan itu memiliki orang tua yang saleh. Elkana maupun Hana, tadi saya baca kisah secuplik, kisah saja. Mulai ayat 7, aktivitas Elkana dan Hana ketika berada di Silo. Silo adalah di tempat peribadatan di rumah Tuhan, kemah suci pada waktu itu. Dan nanti di Silo setelah itu baru pindah ke Yerusalem, ya, ibadah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, dalam ayat 7 dan 4, Elkana sebagai kepala keluarga selalu mengajak keluarganya untuk beribadah. Ya. Mengapa penting dimulai dari keluarga, saudara? Ya, Dr. Bavinck menulis demikian. Sejarah dunia dimulai dengan perkawinan Adam dan Hawa. Sejarah dunia yang begitu panjang, rumit, besar, menarik ini, saudara. Kalau saudara buku-buku sejarah banyak, dimulai dari dua orang, suami istri Adam dan Hawa. Itu bisa mengukir peristiwa besar yang indah, tapi juga mengukir peristiwa yang tragis. Yang tragis mana? Anaknya Adam dan Hawa loh, saling membunuh. Bukan saling membunuh, membunuh adiknya sendiri. Kain membunuh Habel. Ya, karena apa? Tidak tahu Adam dan Hawa mendidik dengan benar enggak. Kain beribadah dengan ibadah yang salah, mempersembahkan hasil pertanian. Nah, padahal sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, ditutupi kulit binatang itu. Menurut para penafsir itu sudah ada korban binatang yang disembelih yang untuk penebusan dosa. Lah kok ini Kain bisa mempersembahkan hasil kebun, itu teori dari mana? Ini berarti tidak diajarkan tentang ibadah yang benar. Kalau Habel adiknya mempersembahkan korban binatang, betul. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, tulisan tadi sejarah dunia mulai dengan perkawinan Adam dan Hawa. Misi penyelamatan oleh Tuhan Yesus ketika dia mulai pelayanannya dimulai dari apa? Keluarga juga yang melakukan pernikahan di Kana. Ada tragedi di sana sebetulnya, tetapi Tuhan Yesus hadir, beres. Ya, masih seburuk-buruknya sebuah keluarga, ketika ada Tuhan Yesus pasti akan ada perubahan. Ya. Nah, keluarga kita akan menorehkan cerita tentang masalah atau tentang cerita apa. Itu nanti tergantung kita, saudara. Hubungan kita, orang tua dulu, dimulai dari kita para orang tua. Ya, apakah cerita keluarga kita nanti menjadi seperti keluarga perkawinan di Kana, Yesus hadir di dalamnya dan menorehkan cerita yang menakjubkan karena Tuhan Yesus bersama keluarga mereka. Atau seperti keluarga Adam yang tragis, keluarga Imam Eli, Hofni dan Pinehas, tragis itu, anak-anak yang dikutuki Tuhan. Ya, dikutuk itu tidak harus ketika Hofni Pinehas dikutuki, tidak langsung loh saudara. Makanya kalau saya dan saudara berpikir anak saya tidak mengenal Tuhan Yesus, ya tidak apa-apa loh Pak, tidak ada apa-apa sekarang. Itu masalah waktu kok. Nanti saatnya saudara baru akan tahu. Ya, kita akan tahu kalau kita sudah melihat ternyata anak kita menangis teriak-teriak. Saya melihat anak saya dicoblos jarum Eldo ya waktu opnam, itu aja hati saya tidak tegel ya. Kalau saya dicoblosi sudah biasa, tapi ketika Eldo anak saya dicoblos, aduh rasanya kasihan. Dulu nek saya wis gede sekarang mau dicoblos, coblos aja dok. Nek dulu saya kasihan. Ya.
Itu baru dicoblos-coblos. Di neraka lebih hebat, saudara. Lautan api yang menyala-nyala. Hari Rabu sudah saya bahas. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi. Yudas, engkau akan mengkhianati aku, mengkhianati, menjual aku. Petrus akan menyangkal 3 kali, menyangkal 3 kali. Yerusalem engkau akan dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Dan ketika dia berbicara tentang neraka, itu serius. Itu pasti terjadi. Itu hanya masalah waktu. Kemarin sore, saudara, saya dan Eldo belanja ke pasar Ngemplak karena tidak ada Putri. Ya, jadi biasanya saya dan Eldo itu asisten belanja saya. Karena yang bawa tas besar-besar. Biasanya kami hari Minggu setelah kebaktian ini belanja di pasar Ngemplak, sarapan terus belanja di pasar Ngemplak untuk keperluan seminggu. Tapi kemarin karena stok sudah habis, karena Ellen akan pulang kita belanja, siapkan nanti kalau Kak Ellen pengen masak ini masak itu, kesukaannya kangkung gitu. Kita beli kangkung, sudah dimasukkan mobil, beli buah, beli sayur, beli ini, beli itu, sudah banyak ya, ada 3 atau 4 tas dimasukkan Eldo ke mobil. Sampai rumah Ellen pulang jam 10 malam pengen masak kangkung, kangkung itu dicari tidak ada, saudara. Duh, wis mbok gowo toh, sudah dimasukkan mobil, sudah. Lho kok renek kangkung. Siapa gerangan ini? Apa ada siluman? Maksudnya siluman. Siluman doyan kangkung. Enggak, ini guyonan, ini mesti carry kemana atau kebuang, enggak ngerti ya. Kita cari enggak ada. Sak rumah itu jam 10 malam goleki kangkung, sudah ada yang di mobil kantor saya termasuk digeledah goleki kangkung, sudah. Karena geger semua ini kangkung endi goleki semua. Itu kangkung, saudara. Kemarin enggak salah saunting piro toh? 1.000 atau berapa kecil-kecil. Itu 6 unting 6.000 kalau enggak salah. Meng rego 6.000. Hilang itu goleki, saudara. Anak saudara itu harganya berapa? Makanya ada orang tua dulu, wes tetangga saya itu, saudara, anaknya jadi maling. Tangga saya sendiri pernah ketangkap polisi sekali mencuri sepeda. Bapaknya ngomong ketika saya ke rumahnya, wes hilang-hilangan ndok siji. Memangnya bojomu ngendok nih. Hilang-hilangan ndok siji rego piro? Memangnya anak saudara senilai ndok? Ya itu mencoba gambaran saja ya, maksudnya. Jangan sampai hilang, anak saudara sangat bernilai, berharga. Berikan waktu khusus, usaha khusus. Saudara lelah pasti, karena saudara mengajak ke gereja terus memandikan, mendandani, ya, mempersiapkan, membangunkan dia, mungkin berkonflik dengan anak saudara, dengan cucu saudara. Tetapi itu usaha nanti ketika saudara berkumpul di surga, ya, berkumpul di surga. Karena anak-anak kami itu kalau kangen mama, wis ngene iki sok ben ndang Tuhan Yesus datang, aku sedang ketemu mama. Ada pertemuan di udara. Di udara maksudnya di langit-langit itu Uranus itu surga. Pertemuan yang manis. Nanti ada saat reuni ketemu lagi. Eldo, gimana kabarnya? Elva, Ellen. Ya. Semua, Pak Tri, ini nikah nih ya? Dasar. Gitu ya. Enggak. Nanti kasihnya murni, sudah enggak bahas hubungan suami istri, karena di sana dikatakan Tuhan Yesus hubungannya seperti para malaikat di surga. Nah, saudara, mengapa kita tidak lebih keras menjaga anak-anak kita supaya tidak terhilang? Ya, dengan mengajak bersama-sama ke gereja. Nah, nanti sebentar lagi kalau sudah dimulai saudara program-program sekolah minggu, silahkan saudara mulai berjuang, jangan malas, jangan turuti malas. Jangan biarkan nanti diri saudara meratapi anak saudara, cucu saudara karena tidak bersama saudara di surga. Dengan tubuh yang penuh dibakar, serius dibakar. Dan tubuh yang kedua tidak mungkin rusak, tidak mungkin hancur, terbakar, tidak mungkin meleleh. Karena dibuat Tuhan abadi. Betul-betul abadi. Yang kedua saudara, anak yang berkenan di hadapan Tuhan adalah anak yang beribadah kepada Allah. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 2 ayat 18-20, kita baca bersama-sama.
1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20. Ini yang belum kita baca karena cerita panjang, makanya hanya saya cupliki saja, tapi saudara pasti kalau membaca Alkitab, pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tahu ya kisah-kisah ini. Ayat 18, 1, 2, 3. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Anak kita, saudara, sebetulnya adalah anak yang dari Tuhan. Makanya saudara diberikan seneng. Wah, terima kasih Tuhan, saudara syukuran ketika punya anak. Karena Tuhan memberi. Nah, kalau Tuhan sudah memberi, saudara ya didik benar-benar, dibawa lagi kepada Dia, diserahkan lagi kepada Dia. Jangan sampai nanti anak itu tidak bersama Tuhan yang telah memberikan anak kepada saudara dan saya. Nah, James Montgomery menulis demikian, saudara. Saya memperhatikan akhir-akhir ini bahwa sekolah-sekolah umum semakin banyak menjadwalkan acara-acara sekolah pada hari Minggu, yang mana berpengaruh pada anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita mengisi penuh hari-hari lain dari minggu itu. Maka apa yang mereka lakukan ketika mereka ingin melakukan aktivitas baru? Ada klub paduan suara, klub olahraga, orkestra. Ya, orang-orang Kristen akan diperhadapkan dengan hal seperti ini berulang kali. Apakah aktivitas-aktivitas itu lebih penting daripada kehadiran anak-anak kita di gereja? Kita harus menanyakan pertanyaan itu. Kita tidak dapat menghindarinya, bahkan jika itu berarti tidak mengalami kemajuan sebanyak yang kita inginkan. Bahkan jika itu berarti tidak sepopuler yang kita inginkan. Kita harus mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Maksudnya begini, saudara. James Montgomery ini berpikir, anak saudara mungkin kalau hari Minggu tidak ikut basket, tidak ikut olahraga, mungkin prestasinya jadi kurang. Tapi menurut James Montgomery tidak ada masalah itu, karena prestasi anak saudara juara 1 dikasih piala taruh di lemari. Piala itu harganya berapa sih, saudara? Saudara lihat ke toko piala. Enggak lama itu, saudara. Nilainya enggak akan lama. Bangganya enggak akan lama. Ya, kebanggaan saudara tidak akan lama. Tetapi ketika enggak tahu ya, anak saudara mendorong enggak anak saudara jadi pendeta? Biasanya kita hanya merencanakan, kita hanya menginginkan anak-anak kita, cucu kita nanti dadi wong sing pinter golek duit. Ya. Dadi wong sing pinter golek duit, duitnya akeh, ya. Nah, tetapi saudara, karena apa? Nanti ketika anak saudara jadi orang kaya, jadi pejabat, itu membanggakan saudara. Kebanggaan apa itu? Sementara. Itu seperti daun kering. Dulu juara lari itu dikasih hadiah mahkota daun itu ya, menggodong, saudara. Itu gambaran yang paling bagus. Kemuliaan dunia ini seperti daun kering, nggak ada apa. Tapi ketika seorang hamba Tuhan D.L. Moody meninggal dunia, saya ingin mengutip percakapan D.L. Moody ya, pernah saya kutip. Tapi ini menarik, saya membaca berkali-kali tetap dikuatkan. Percakapan D.L. Moody ketika dia mau meninggal. Ya, dia berkata seperti ini, saudara. Ini sering dikutip orang. Bumi mundur, surga terbuka. Allah sedang memanggil. Anaknya menjawab, ayah sedang bermimpi, kata putranya. Moody menjawab, tidak William ya. Ini bukan mimpi. Aku telah berada di dalam gerbang-gerbang itu. Aku telah melihat wajah anak-anak itu. Untuk sesaat seolah-olah Moody akan segar kembali, tetapi kemudian kesadarannya kembali berkurang. Ia berkata, apakah ini kematian? Ini tidak buruk. Tidak ada lembah. Ini kebahagiaan, ini mulia. Lalu pada saat itu anaknya yang lain mendoakan. Mulai berdoa untuk kesembuhannya D.L. Moody. D.L. Moody itu pengkhotbah KKR Amerika, saudara. Lalu ketika anaknya berdoa untuk kesembuhannya, Moody berkata, tidak Emma, ini anaknya, Emma namanya.
Jangan berdoa untuk itu. Allah sedang memanggil. Ini adalah hari pemahkotaanku. Aku telah menantikannya. Nah, ini mahkota yang abadi, Saudara. Kalau yang memahkotai Tuhan itu mahkota abadi. Ya, mahkota abadi. Golek duit itu gampang. Kalau cuma duit, cuma kaya. Ya, kemarin saya terus terang lagi belajar golek duit di internet. Saya cerita Gilbert, cerita Eldo. 3 menit dapat 200.000. Gampang. Di internet itu saya cuma, kalau saya benar-benar fokus, 30 menit 1 juta bisa. Saudara. Tapi saya ngomong, saya tidak pernah melakukan itu. Kemarin kira-kira saya mencoba belajar itu, Saudara. Nanti suatu saat saya sampaikan. Karena masih terus saya kembangkan. Kira-kira 30 menit dari 200.000 sudah menjadi 1,5 juta. Saya ini seorang pendeta. Makanya maksudnya nek golek duit itu gampang, nek mau. Tapi saya ngomong sama Gilbert dan Edo, saya tidak mau melakukan itu karena memang tugas saya itu pendeta, bukan golek duit. Tetap waktu-waktu saya pakai di kantor untuk belajar. Artinya Saudara, kalau Saudara menekuni golek duit gampang. Ya. Tapi apa artinya duit itu kalau anak-anak Saudara tidak ke gereja? Saudara suruh ngejar duit atau anak-anak Saudara? Duit itu padahal kalau Saudara bisa golek gampang. Ngapain sampai anak-anak kita dijerumuskan ke neraka hanya supaya mereka punya uang banyak? Nah, itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Pepatah Spanyol, lebih baik mulberry yang terlambat berbuah daripada kacang almond yang banyak berbunga. Kalau di internet ini ditayangkan Pak Pur nih, kacang almond kayak apa. Yang sini mau tak tayangkan lupa, belum tak masukkan PowerPoint. Maksudnya Saudara, kelemahan kacang almond adalah mudah terserang penyakit karena apa? Kacang almond lebih dulu berbunga. Ya, anak-anak kita ini ben cepet dan ben jadi orang susah dicekok ini, ilmu itu cepet tuh Saudara. Sehingga dia kehilangan masa kanak-kanaknya. Ya. Bunga lebih baik mulberry itu berbunganya terlambat, tidak secepat almond. Tapi almond itu karena berbunga duluan, dia terserang penyakit karena muncul duluan serangi penyakit. Nah, almond itu berbunganya berikutnya. Jadi dia sudah penyakitnya nyerang yang duluan. Maksudnya seperti itu. Jadi anak-anak kita kehilangan masa anak-anak akan menjadi anak-anak yang bermasalah. Saya akan menutup tulisan Nancy Pearcey, Saudara, di dalam buku Kebenaran Total. Ya, ini di streaming ditayangkan ya. Bukan saja kita telah kehilangan budaya, bahkan kita terus kehilangan anak-anak kita sendiri. Banyak anak-anak remaja kita yang dididik di dalam keluarga-keluarga Kristen yang taat pergi ke perguruan tinggi dan meninggalkan iman mereka atau murtad. Mengapa pola ini begitu umum? Karena pemuda-pemudi yang percaya tidak diajar bagaimana mengembangkan wawasan dunia yang alkitabiah. Hati adalah yang kita pakai untuk agama, ini pemisahannya. Hati adalah untuk agama, otak adalah untuk pengetahuan. Otakmu nggak golek duit, hatimu untuk Tuhan. Dampaknya mau terjadi pemecahan. Kita membiasakan anak kita, otakmu nggak duit untuk karir, hatimu baru untuk Tuhan. Enggak. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku semua untuk Tuhan. Makanya harusnya anak-anak kita diajarkan tentang wawasan dunia Kristen yang benar. Ya. Dilanjutkan, jika yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah agama hatinya saja, maka itu tidak akan cukup kuat untuk melawan godaan-godaan ide yang menarik tetapi berbahaya. Anak-anak kita juga memerlukan agama otak. Jadi jangan otak itu untuk pengetahuan, cari duit, hati untuk Tuhan. Enggak, agama dan otak dan hati untuk Tuhan. Ya, hidup orang Kristen itu bukan untuk golek duit. Sementara gereja-gereja
Jemaat sekarang senang mencari khotbah-khotbah yang tentang bagaimana menjadi kaya. Saudara diberkati, saudara mengalami kesembuhan, bagaimana saudara mengalami mujizat besar. Tidak, otaknya tidak diisi dengan wawasan Kristen. Yang diisi tentang kesembuhan, keajaiban. Ya, mimbar-mimbar menjadi duniawi, hanya hal-hal yang menyenangkan. Kalau saudara mendengar ajaran dari mimbar gereja kita, sering saudara sakit hati. Tapi berbahagialah saudara kalau saudara rendah hati seperti Daud ya, ketika bertabrakan dengan firman Tuhan saudara tunduk dan bertobat. Karena kenapa saya selalu mengutipi banyak penulis saudara? Supaya saudara tahu kalau bukan hanya saya yang mengatakan itu. Ini hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penulis-penulis yang menulis itu. Ya. Supaya saudara tahu bahwa ini bukan ide pemikiran saya sendiri hanya untuk nyindiri saudara, nyemesi saudara, enggak ada saudara. Pengkhotbah bukan seperti itu. Saya berkhotbah tidak pernah saya dalam bikin khotbah itu mikir seseorang dan itu tak serangi, enggak pernah. Ya saudara kegeeran mikir gitu. Karena saya hanya terus mencari poin-poin itu, saya cari di buku, cari di berbagai internet ya. Dan kalau memang itu benar sesuai firman Tuhan, sebenarnya teologi yang saya pelajari itu saya sampaikan pada saudara. Biarlah ini tidak hanya di dalam ucapan kami, Tuhan, bagi kami Engkaulah segalanya. Sehingga segala daya, upaya, tenaga kami akan mengusahakan sungguh-sungguh supaya anak-anak kami mengenal Tuhan. Supaya anak-anak kami mulai dididik dengan firman Tuhan. Tolonglah kami sebagai orang tua memberi teladan, menjadi orang tua yang setia melayani, setia beribadah, seperti orang tua Samuel, Elkana, dan Hana yang demikian gigih dan akhirnya Samuel menjadi nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Kami rindu anak-anak kami Tuhan nanti bersama-sama dengan kami di surga di dalam kebahagiaan abadi. Kami tidak ingin kami berada di surga dan anak kami menderita di neraka. Tolonglah kami Tuhan, beri kekuatan kami, hikmat kami, tekad kami untuk mencarikan Alkitab-Alkitab yang untuk anak-anak. Cerita-cerita Alkitab untuk anak-anak. Ada perjuangan membawa anak-anak kami Tuhan. Juga berkati guru-guru sekolah minggu. Engkau beri kemauan tekad yang lebih keras untuk mulai memikirkan anak-anak kami supaya tidak membiarkan anak-anak kami dididik oleh dunia, dididik oleh HP. Tapi biarlah anak-anak kami mulai kami arahkan untuk melayani Tuhan sejak usia kecil. Berkati Tuhan setiap keluarga kami, setiap kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, sehingga seluruh keluarga kami juga akan diselamatkan seperti diri kami pada pagi ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat Tuhan dengan iman saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, rahmat, cinta kasih, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati keluarga saudara, aktivitas saudara, pekerjaan saudara. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melindungi, menudungi saudara dari berbagai kecelakaan, sakit, penyakit, bencana, mara bahaya apapun. Dan damai sejahtera, hikmat yang daripada Roh Kudus akan diberikan di dalam diri saudara pada saat saudara membutuhkannya. Marilah Yehova Allah Israel, Allah semesta alam, Allah Tritunggal, sertai berkati umat-Mu, topang umat-Mu, karena kami memintanya di dalam nama penebus kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, hari Kamis 25